Semangat pagi anak-anak kelas 11 dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Pak Estepu. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita di kelas 11 ini, yaitu tentang program linear. Oke. Nah, langsung saja. Jadi program linear ini adalah satu cabang matematika yang mempelajari tentang menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, jadi langsung saja. Oke, misalnya begini, tentukan daerah penyelesaian dari 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Oke. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya ini? Maka yang pertama adalah gambarkan garis. Jadi solusi yang pertama adalah gambarkan gambar garis ya. Gambar garis 4x tambah 3y sama dengan 12 nih. Oke. Bagaimana cara menggambarkannya? Ya, karena ini 3 suku ya. Ada 3 suku nih, maka ini cara menggambarkannya kita butuh yang namanya tipot ya. Titik potong. Jadi kita ambil titik potong. Titik potong ada 2 bagian, titik potong sumbu x. Mengambilnya ini kita nolkan saja y-nya. Titik potong sumbu y, kita nolkan saja x-nya. Oke, perhatikan soalnya. Y-nya 0 berarti yang tinggal 4x sama dengan 12. Maka dapatlah x-nya adalah 12 dibagi 4 alias 3 ya. Nah, kalau titik potong sumbu y, maka x-nya kita nolkan. Jadi kalau kita nolkan x-nya, maka yang tinggal 3y sama dengan 12. Maka dapatlah y-nya sama dengan 12 dibagi 3 alias 4. Oke. Jadi titik potongnya adalah 3,0. Yang ini 3,0. Sementara yang titik potongnya adalah 0,4. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan garisnya dulu. Kita gambar. Oke. Oke. X-nya 3. Ini misalnya 3. Y-nya 4, misalnya ini 4. Oke. Tinggal kita tarikkan, hubungkan. Oke, inilah dia garis 4x tambah 3y sama dengan 12. Oke. Lalu di manakah daerah penyelesaian daripada 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12? Oke. Daerah penyelesaian ditandai dengan arsiran. Nah, langkahnya adalah kita ambil titik uji. Dalam hal ini titik uji bebas ya, tapi gunakan titik yang mudah dalam perhitungan. Nah, di sini saya mengambil titik ujinya di 0,0. Oke. Nah, jadi saya pilih titik ujinya 0,0. Apakah selalu 0,0? Tidak juga. Ketika nanti garis melewati 0,0, jangan gunakan titik ujinya 0,0. Oke? Karena nanti susah menjadi acuan. Nah, kemudian setelah dapat titik uji, maka ini kita masukkan ke dalam sistem ke dalam pertidaksamaannya. Ya. Jadi pertidaksamaannya tadi 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12 ya. Kita masukkan x-nya, masukkan y-nya. Jadi ini 4 dikali 0 tambah 3 dikali 0 lebih kecil dari 12. Jadi 0, 0. 0 lebih kecil dari 12. Benar atau salah? Tentu ini jawabannya adalah benar. Oke. Nah, ketika pernyataannya benar, maka menentukan daerah penyelesaiannya ya. Jadi daerah penyelesaian ketika pernyataan benar, nah jadi pernyataan arsiran ya, kita bikin sini ya, arsiran. Kalau arsiran benar, ini arsirlah mendekati titik uji. Nah, ketika pernyataannya salah, maka arsirlah menjauhi titik uji. Oke. Nah, jadi karena benar, maka ini kita arsirlah mendekati titik uji. Jadi titik ujinya tadi kan ini ya, maka kita arsirlah kemari. Nah, ini dia.
Nah, inilah selanjutnya yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Oke. Inilah disebut sebagai daerah penyelesaian. Oke, contoh kedua. Tentukan daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 2 misalnya. Oke. Maka sama seperti tadi solusinya. Nah, dalam hal ini kita gambar dulu garis. Oke. Nah, jadi kita gambar garis X sama dengan 2. Oke. Nah, karena ini hanya ada satu variabel X, maka ini mudah kita untuk menggambarkannya. Jadi ini adalah garis yang tegak lurus ya. Jadi garis tegak lurus, garis yang tegak lurus sumbu X. Nah, oke. Jadi sudah boleh langsung kita gambarkan. Ya, kita ambil X sama dengan 2. Nah, ini dia. 2, maka sini dia. Inilah garisnya. Oke, lalu bagaimana DP-nya? Nah, seperti yang tadi kita ambil titik uji. Nah, karena garisnya tidak melewati 0,0, maka kita ambil titik ujinya 0,0. Oke, kita masukkan ke dalam. Titik uji adalah 0,0. Kita masukkan. Jadi X lebih besar sama dengan 2. Maka kita masukkan X-nya saja, berarti 0 lebih besar sama dengan 2. Oke. Maka apa ini pernyataannya? Maka ini pernyataan bernilai salah. Maka arsirannya adalah menjauhi. Oke. Menjauhi. Nah, ini dia. Maka kita arsir menjauhi. Jadi ini titik uji, maka kita arsir menjauhi, maka arsirannya kemari. Ini dia. Oke. Oke. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya kita ganti lagi. Misalnya tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih kecil dari 5 misalnya. Oke. Jadi ini sama. Maka ini kita gambar garis Y sama dengan 5. Kalau hilang variabel X-nya, maka inilah suatu garis yang tegak lurus sumbu Y. Ya, tegak lurus sumbu Y. Maka kita gambarkan dulu garisnya. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Y-nya 5, misalnya ini 5 ini. Oke, tarik garis yang tegak lurus sumbu Y. Nah, inilah dia. Nah, garisnya tidak melalui 0,0, maka kita ambil titik ujinya 0,0. Oke. Jadi kita ambil titik uji 0,0, kita masukkan Y lebih kecil dari 5. Kita pakai saja Y ya. Y lebih kecil 5. Benar ya? Benar. Maka arsirannya adalah mendekati. Ya. Mendekati. Oke, kita arsir mendekati. Jadi ini dia, maka arsirannya ke bawah. Inilah sebagai daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, tapi di sini ada tanda lebih kecil saja, tidak ada sama dengan, maka garis yang kita buat adalah putus-putus. Oke. Nah, ini dia. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, satu lagi contohnya. Oke. Sekarang coba gambarkan. Tentukan daerah penyelesaian dari misalnya 2X lebih kecil sama dengan 3Y. Oke. Kita gambar ya. Jadi 2X sama dengan 3Y. Maka dari sini ya, dari sini hilang C ya, atau variabel X, hanya ada variabel X dan variabel Y-nya, tidak ada konstantanya. Maka dari sini cara menggambarnya,
kita rubah dulu menjadi variabel y ini ya, menjadi y sama dengan, jadi 2x sama dengan 3y, maka y sama dengan 2/3x. Oke. Jadi ketika sudah kita bentuk ini, maka ini adalah suatu garis ya. Ini adalah suatu garis yang melalui titik potong, titik pusat 0,0. Nah, ini dia. Jadi kalau gradien, ini gradien nih. Nah, ya. Jadi kalau misalnya begini, y sama dengan mx ya. Jadi kalau m-nya positif, maka gambarnya adalah naik. Kalau m-nya negatif, maka gambarkanlah garisnya turun dan melalui titik pusat 0,0. Nah, dalam hal ini, soal yang ini m-nya 2/3 berarti positif, maka gambarnya adalah naik ya, naik. Jadi kita gambarkan ini x, ini y, melalui titik pusat ini dia, maka gambarnya naik, berarti ke kanan ya, gini ya. Oke. Lalu titik pusatnya apakah kita gunakan 0,0? Jangan, karena apa? Dilalui oleh garis, maka kita gunakan yang di sini misalnya. Berapa di sini? Misalnya kita ambil 1,0. Oke. Kita gunakan titik ujinya adalah 1,0. Kita masukkan ke dalam, maka ini adalah 2x lebih kecil sama dengan 3y. Kita masukkan x nya 1 ya. 2 kali 1 2, lebih kecil 3 kali 0 0. 2 lebih kecil sama dengan dari 0, berarti salah ya. Maka arsirannya adalah menjauhi. Oke. Nah, kita arsir menjauhi, maka kita arsirlah kemari. Maka inilah sebagai daerah penyelesaiannya. Oke. Jadi demikian dulu hari ini, menentukan daerah penyelesaian dari satu pertidaksamaan linear, baik yang dua variabel ataupun satu variabel. Berikutnya kita akan melihat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekian dulu dan tetap semangat belajar. Terima kasih.